Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Nasari Bakri dengan NIM 066 dari kelas IKA 24C akan membacakan materi dari algoritma FCFS. Yang pertama itu definisi dari algoritma FCFS. Algoritma FCFS itu adalah algoritma penjadwalan sistem yang secara otomatis mengeksekusi permintaan dan proses yang antri sesuai urutan kedatangannya. Ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam sistem operasi, penjadwalan CPU dibutuhkan untuk mengatur proses mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh prosesor. Karena pada sistem multitasking, banyak proses yang siap dieksekusi secara bersamaan. CPU scheduler bertugas memilih satu proses dari antrian ready queue. Pada algoritma ini, proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan oleh proses lain. CPU akan menjalankan satu proses sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses berikutnya yang datang lebih awal. Yang kedua itu cara kerja atau karakteristik algoritma FCFS. Yang pertama, ada urutan berdasarkan kedatangan arrival time. Proses yang datang lebih dulu memiliki prioritas untuk dijalankan lebih dulu. Yang kedua, itu non-preemptive. Setelah satu proses mulai dijalankan, tidak bisa diganggu oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang ketiga, ada struktur data FIFO. Semua proses disimpan dalam ready queue berbentuk antrian. Proses pertama masuk adalah proses pertama keluar atau dieksekusi. Yang keempat, ada keadilan atau fairness. Tidak ada prioritas buatan, semua proses diperlakukan sama sesuai urutan kedatangan. Yang kelima, ada kesederhanaan implementasi. Karena hanya menggunakan urutan kedatangan, FCFS mudah diimplementasikan baik dalam kode maupun dalam sistem nyata. Namun karena sifatnya sederhana dan tidak memotong proses, FCFS tidak selalu efisien, terutama ketika proses pertama memiliki durasi eksekusi yang lama. Yang selanjutnya ada kelebihan atau keuntungan. Yang pertama itu sederhana dan mudah diterapkan. Algoritma ini tidak memerlukan algoritma kompleks. Cukup urutkan berdasarkan waktu datang. Yang kedua, tidak ada overhead karena preemption. CPU tidak perlu menyimpan status proses lain di tengah jalan. Yang ketiga, ada keadilan terjamin. Proses dilayani sesuai urutan datang, tanpa diskriminasi prioritas. Keempat, ada cocok untuk sistem batch. Efektif untuk sistem di mana semua proses dijalankan sampai selesai tanpa interaksi pengguna. Yang selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu waktu tunggu rata-rata tinggi. Jika proses pertama sangat panjang, proses berikutnya menunggu lama. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem interaktif. Karena pengguna harus menunggu proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Yang ketiga, ada convoy effect. Satu proses besar dapat menghambat seluruh sistem. Keempat, ada tidak efisien dalam pemanfaatan CPU. Ketika proses menunggu I/O, CPU bisa idle tapi tetap tidak bisa berpindah proses. Oke, sekarang ada soal dan pengerjaannya. Di sini ada proses
P1 ada 5 proses sampai P5. Arrival time-nya P1 0, P2 2, P3 4, P4 6, dan P5 itu 9. Terus burst time-nya P1 burst time-nya 4, P2 7, P3 9, P4 10, P4 12. Di sini ada chart yang dimana P1 arrival time P1 itu adalah 0. Jadi P1 mulai dari muncul dari 0. Jadi ketika sudah urutan kedua, P2 dimunculkan karena arrival time-nya nomor 2. Jadi P1-nya itu dikurang 2 karena P1 sudah memulai proses. Keempat itu P1-nya selesai karena sudah 4 berstem. Jadi P2 selanjutnya ada P2 yang akan dijalankan, dan P3 muncul di arrival time keempat. P2 arrival time ke-6 itu muncul P4, dan P2-nya yang telah berproses tadi dikurang dengan 2 karena sudah berproses setelah selesai P1. Arrival time ke-9 ini ada P5 muncul. Jadi P2-nya dikurang dengan 3 karena P2 tadi berstemnya sisa 5, jadi dikurang 3. P2-nya berstemnya sisa 2. Terus pas arrival time ke-11 itu P2 selesai karena berstem P2 tersisa 2. Dan selanjutnya ada P3 yang akan dieksekusi. P3 itu berstemnya 9, jadi langsung saja kita tambahkan dari 11 sampai ditambahkan dengan 9, jadi berstem arrival time-nya itu 20. Urutan ke-20 P3 akan selesai. Jadi selanjutnya akan mengeksekusi P4 dan P5. Selanjutnya P4 akan dieksekusi pada urutan ke-30 karena dari 20 berstem P4 itu adalah 10, jadi tinggal ditambahkan 10 jadi 30. P4 selesai dengan completing time-nya 30. Terus selanjutnya P5 di sini berstemnya adalah 12, jadi 30 tadi akan ditambahkan dengan berstem P5. Jadi 30 tambah 12 itu 42. Jadi P5-nya itu selesai di urutan ke-42. Selanjutnya kita sudah mendapatkan CT-nya. Jadi selanjutnya kita cari TAT-nya dan WT-nya. Cara mendapatkan TAT itu CT dikurang dengan 0. Jadi 4 dikurang 0 itu 4.
seterusnya sama saja dengan proses yang lainnya. Jadi 11 dikurang 2 itu 9, 20 dikurang 4 itu 16, 30 dikurang 6 itu 24, 42 dikurang 9 itu 33. Selanjutnya kita cari waiting time-nya. Rumus waiting time itu TAT dikurang dengan burst time. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0, dan seterusnya pada semua proses. P2 itu 9 dikurang 7 adalah 2, P3 itu 16 dikurang 9 adalah 7, P4 itu 24 dikurang 10 adalah 14, dan P5 33 dikurang 12 adalah 21. Selanjutnya kita mencari rata-rata TAT-nya. Rumus rata-rata TAT itu adalah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 24 tambah 33 itu dibagi 5, itu dijumlahkan dulu terus dibagi dengan 5, hasilnya adalah 17,2. Rata-rata waiting time itu hasil waiting time-nya diambil, jadi 0 tambah 2 tambah 7 tambah 14 tambah 21 itu dijumlahkan dulu terus dibagi dengan 5, jadi sama dengan 8,8. Demikian materi dari saya, algoritma FCFS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.